Alivia dan kawan-kawan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Dedi dan teman-teman semua. Saya dan teman-teman saya kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang estimasi dan ukuran sampel. Anggotanya, saya sendiri Alivia absen 1, lalu ada Efraim Ginting absen 9, ada Made Ayu absen 17, dan Ratna Indah absen 25. Yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama tentang konsep utama tentang estimasi tadi, lalu yang kedua mengestimasi proporsi populasi, yang ketiga mengestimasi rata-rata populasi dengan alfa diketahui, yang keempat mengestimasi rata-rata populasi dengan alfa yang tidak diketahui, dan yang kelima mengestimasi varians populasi. Yang pertama konsep utama. Di sini berisi definisi-definisi, yaitu yang pertama, point estimate atau perkiraan titik adalah titik yang digunakan untuk memperkirakan nilai parameter yang terdapat di populasi. Lalu yang kedua, proporsi sampel atau biasanya pakai lambang P topi, itu adalah estimasi titik terbaik dari proporsi populasi P. Lalu yang ketiga, ada confidence interval yang merupakan range atau interval dari nilai yang digunakan untuk mengestimasi nilai sebenarnya dari parameter suatu populasi. Yang keempat, ada margin of error, merupakan sebuah nilai maksimum yang menghitung selisih dengan probabilitas tertentu seperti 1 min alpha di antara nilai yang diestimasi dan parameter populasi. Kemudian ada critical value dan confidence level. Confidence level itu berbentuk probabilitas dari 1 min alpha. Jadi jika diketahui alfanya itu confidence levelnya itu adalah 1 dikurangi alfa yang dinotasikan dengan persentase yang menekankan titik kepercayaan bahwa confidence interval mengandung nilai parameter milik populasi most common choice. Contohnya ini adalah 90%, dia alfanya berarti 10%. Kalau confidence levelnya 95%, dia alfanya 5%, dan 99% alfanya berarti 1%. Lalu yang kedua, dinotasikan dan merupakan pembatas antara nilai usual dan unusual dari sebuah distribusi. Jadi di sini maksudnya pembatas antara nilai usual dan unusual sebuah distribusi itu misalnya nanti kita menghitung distribusi T. Dari hasil itu, sebelum menghitung distribusi T, kita mencari dulu critical value. Nah, nanti kalau di distribusi T itu nilainya kurang dari critical value atau lebih dari critical value, itu dia disebut unusual atau hipotesisnya ditolak. Seperti ini. Cara menemukan Z alpha per 2 dengan confidence level 95%. Tadi kan sudah dibahas bahwa confidence level 95% itu alfanya 5%. Dicari dari 1 min 95 tadi. Nah, karena di sini kita untuk menghitung critical value, yang artinya interval, biasanya kalau interval itu di soal itu bunyinya seperti ini. Sebentar. Carilah perbedaan. Maka itu
kita mencarinya pakai ini, margin of error ini. Jadi ini itu ya, cara melihatnya itu ini misalkan 95%. Ini kita lihatnya dari tabel A2 yang ada di buku Triola, atau sama aja kayak di tabel Z-score. Kan tadi confidence level-nya 95%, berarti alfanya 5%. Nah, karena menghitung critical value, maka dia harus dibagi 2 alfanya. Jadi, alfanya tinggal 2,5%. Nah, 2,5% itu bisa dapat 1,96 itu, kan tadi confidence level-nya kan 94% ya, karena sekarang tinggal 2,5%, maka confidence kita mencarinya dari 97,5. Nah, kita mencari Z-score dari 97,5 itu dapatnya 1,96. Itu bisa dilihat dari tabel Z-score ya. Kemudian dijelaskan oleh Made. Selanjutnya, margin of error. Jadi margin of error ini penting ya untuk nantinya kita membuat interval, confidence interval. Penjelasan dari margin of error itu sendiri adalah perbedaan kemungkinan maksimum dengan probabilitas 1 min alfa antara proporsi yang diamati dan nilai sebenarnya dari proporsi populasi P. Misalnya, data sebenarnya itu kita punya, data sebenarnya itu ada 10, dan estimasi kita itu 15. Nah, di sana ada selisih. Selisih 5 itulah yang disebut dengan error. Error dalam hal kita mengestimasi. Jadi, dapat diartikan bahwa margin of error ini maksimum kesalahan dari kita membuat estimasi. Margin of error ini dinotasikan dengan huruf E besar, di mana rumusnya itu alpha 2. Alpha per 2 ini adalah critical value, seperti yang tadi dijelaskan oleh teman saya, yang mencerminkan confidence level. Nah, critical value ini nantinya dikalikan dengan standar deviasi. Nah, standar deviasi di sini itu akar P kali P per N. Standar deviasi di sini kita kaitkan dengan konsep binomial yang telah kita pelajari di materi sebelumnya, di mana topnya itu melambangkan probabilitas sukses dan Q-top-nya itu melambangkan probabilitas gagal. Jadi misalnya P-top-nya 0,7 berarti Q-nya 0,3. Lalu untuk N-nya itu keterangannya itu N itu jumlah sampel atau jumlah sampel values. Next. Next. Maaf sebentar, masih lama. Selanjutnya, interval keyakinan untuk memperkirakan proporsi populasi P. Di sini ada beberapa syarat atau asumsi yang perlu dipenuhi. Yang pertama, sampel adalah sampel acak sederhana. Yang kedua, kondisi untuk distribusi binomial terpenuhi. Kondisinya yaitu ada sejumlah uji coba tetap. Yang kedua, uji cobanya independen. Ketiga, ada 2 kategori hasil. Dan yang keempat, dan probabilitas tetap konstan untuk setiap uji coba. Asumsi yang terakhir itu setidaknya ada 5 keberhasilan dan 5 kegagalan. Nah, di sini ada rumus umum untuk confidence interval atau interval keyakinan. Kita bisa sajikan dengan 3 cara. Yang cara pertama itu P-topi min E kurang dari P kurang dari P-topi plus E. Cara penyajian yang kedua P-topi plus minus E, dan cara penyajian yang ketiga, yang terakhir itu kayak koordinat ya, dalam kurung P-topi min E, P-topi plus E. Next. Nah, langkah-langkah untuk mencari interval keyakinan ini bisa dilihat seperti berikut. Yang pertama, kita harus pastikan bahwa asumsi yang ditentukan itu terpenuhi. Seperti yang telah dijelaskan tadi, yang dapat 3 asumsi ya. Yang pertama,
sampel adalah sampel acak sederhana. Yang kedua, kondisi untuk distribusi binomialnya terpenuhi. Dan yang ketiga, distribusi normal dapat digunakan untuk memperkirakan distribusi proporsi sampel. Karena NP lebih besar sama dengan 5, dan NQ lebih besar sama dengan 5. Atau simpelnya setidaknya ada 5 keberhasilan dan 5 kegagalan. Setelah memastikan bahwa asumsinya telah terpenuhi, kita lihat ke tabel Z-score dan temukan nilai kritis atau critical value Z alpha 2 yang sesuai dengan confidence level yang diinginkan. Yang ketiga, kita hitung atau evaluasi margin kesalahannya dengan rumus yang tadi, yang E sama dengan Z alpha per 2 dikali standar deviasi. Lalu setelah kita menemukan margin of error yang tadi, kita gunakan nilai tersebut dan masukkan ke dalam format umum atau rumus umum dari confidence interval yang bisa disajikan dengan 3 cara. Kita pakai cara yang pertama di sini, yang topi min E kurang dari P kurang dari P topi plus E. Nah, yang terakhir, aturan pembulatannya, kita bulatkan nilai tersebut menjadi 3 angka di belakang koma atau 3 significance digit. Next. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja masuk ke contoh soal ya. Di sini disebutkan bahwa Research Center dari 1.501 orang dewasa Amerika Serikat yang dipilih secara acak menunjukkan bahwa 70% responden percaya pada pemanasan global. Hasil sampelnya adalah N sama dengan 1.501 dan P-nya 0,7. Pertanyaannya, yang A, temukan margin kesalahan E yang sesuai dengan confidence interval. Maaf, di sini maksudnya itu bukan confidence interval ya, maksudnya confidence level 95%. Yang B, temukan estimasi confidence interval 95% dari proporsi populasi. Yang C, berdasarkan hasil, dapatkah kita menyimpulkan bahwa mayoritas orang dewasa percaya pada pemanasan global? Yang D, dengan asumsi bahwa Anda adalah seorang reporter surat kabar, tulislah pernyataan singkat yang secara akurat menjelaskan hasil dan mencakup semua informasi yang relevan. Kita jawab satu-satu ya. Next. Nah, di sini jawabannya untuk yang A, kita diminta untuk menemukan margin kesalahan yang sesuai dengan confidence level 95%. Nah, pertama-tama, kita harus pastikan dulu bahwa asumsi atau syaratnya telah terpenuhi, yang ketiga syarat itu. Yang pertama, sampel acaknya sampel acak sederhana. Kedua, kondisi binomialnya terpenuhi, yaitu jumlah percobaannya tetap, uji cobanya bersifat independen, 2 kategori hasil, di sini percaya atau probabilitasnya tetap konstan. Lalu syarat atau asumsi yang terakhir itu jumlah keberhasilan dan kegagalannya minimal 5. Setelah memastikan bahwa semuanya telah terpenuhi, kita bisa mencari margin of error dengan rumus E sama dengan Z alpha per 2 dikali akar P kali topi per N. Nah, kebetulan ini sama dengan alfanya, maksudnya confidence levelnya sama dengan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, Alivia. Jadi, kita cari aja Z-score dari alpha 2, Z-score dari 0,25 itu sebesar 1,96. Lalu kita kalikan dengan akar dari P-nya 0,7, berarti Q-nya 0,3, dibagi jumlah sampelnya 1.501. Itu ditemukan E-nya sama dengan 0,023183, atau dalam persentase itu sebesar 2,3%. Nah, untuk yang B, kita diminta untuk menemukan estimasi confidence interval 95% dari proporsi populasi P. Ini kita tinggal masukkan angka-angka yang telah kita temukan dalam format atau rumus umum untuk confidence interval ya. Kita pakai cara penyajian yang pertama. Berarti P-nya 0,7 dikurang 0,023183 kurang dari P, kurang dari 0,7 tambah 0,023183. Ditemukan hasilnya 0,677 kurang dari P, kurang dari 0,723.
Nah, untuk yang C, berdasarkan hasil, dapatkah kita menyimpulkan bahwa mayoritas orang dewasa percaya pada pemanasan global? Di sini mayoritas itu artinya lebih dari setengah ya, lebih dari 50% atau 0,5. Nah, kita lihat di sini, intervalnya itu 0,677 sampai 0,723. Berarti melebihi mayoritas, sudah melebihi 0,5. Jadi kita dapat simpulkan bahwa mayoritas orang dewasa itu percaya pada pemanasan global. Sesuai dengan, karena 0,5 itu sudah masuk ke dalam interval tadi, 0,677 sampai 0,723. Untuk yang B, dengan asumsi bahwa kita adalah seorang reporter surat kabar, diminta untuk menulis pernyataan singkat yang secara akurat, menjelaskan hasil, dan mencakup semua informasi yang relevan. Kita bisa tulis seperti ini. 70% orang dewasa di Amerika Serikat percaya bahwa bumi semakin hangat. Persentase ini didasarkan pada polling yang dilakukan oleh Pew Research Center dengan jumlah sampel 1.501 orang dewasa yang dipilih secara acak di Amerika Serikat. Nah, secara teori statistik, 95% dari polling tersebut, persentase tersebut perbedaannya tidak akan lebih dari 2,3. 2,3 apabila ditemukan dengan mewawancarai semua orang dewasa di Amerika Serikat. Jadi maksudnya tuh 95% ini keyakinan kita bahwa perbedaan jumlah, perbedaan persentase tersebut nggak akan lebih dari 23%. Dari margin of error-nya kan 2,3%. Nah, kita tuh meyakini bahwa 95% itu kita meyakini sebesar 95% bahwa persentase hasil yang tadi di atas tidak akan berbeda lebih dari 2,3%. Next. Oke. Saat menganalisis, pertimbangkan sampelnya harus berupa sampel acak sederhana, bukan sampel yang tidak sesuai, seperti sampel respon sukarela. Yang kedua, tingkat kepercayaannya harus disediakan. Ada beberapa confidence level yang sering kali digunakan ya, seperti 90%, 95%, sampai 99%, tapi tidak pernah 100%. Nah, untuk Z-score-nya itu sebenarnya kita bisa hafalkan ya, karena yang biasanya keluar tuh di antara ini aja, untuk mempermudah dan mempercepat hitungan kita. Tetapi laporan media sering lalai untuk mengidentifikasinya. Yang ketiga, ukuran sampelnya harus disediakan. Biasanya disediakan oleh media, tetapi tidak selalu. Yang keempat, kecuali untuk kasus yang relatif jarang, kualitas hasil polling tergantung pada metode pengambilan sampel dan ukuran sampel. Tetapi ukuran populasi biasanya bukan merupakan faktor. Ini yang harus diingat ya. Jadi, besaran populasi itu biasanya bukan merupakan faktor yang menentukan reliabilitas dan dari sebuah polling. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Efren. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan ukuran sampel. Jadi sebenarnya ini cuman perbedaan apa yang ditanya gitu. Kalau sebelumnya kan yang dijelasin Made, yang ditanya adalah margin of error-nya gitu. Sedangkan ukuran sampelnya diketahui, N-nya diketahui. Sedangkan di sini margin of error-nya diketahui dan N-nya nggak diketahui gitu. Jadi tadi teman-teman juga udah dengar dan udah dijelasin dengan baik. Kita cuman memutar rumus gitu. Jadi ukuran sampel itu sebenarnya ketika kita berencana mengambil data dari sampel dari suatu populasi yang bertujuan untuk menaksir proporsi populasi tersebut, maka ada dua cara untuk mengetahui berapa banyak sampel yang harus kita ambil gitu. Dan caranya itu ada dua, itu ketika P-nya diketahui dan ketika P-nya tidak diketahui gitu. Rumusnya bisa teman-teman lihat, hanya memutar dari rumus yang sebelumnya gitu. Dan perbedaannya itu cuman di ketika P diketahui maka rumusnya N sama dengan
Z alpha per 2 kuadrat dikali P dikali Q per E kuadrat. Sedangkan ketika P tidak diketahui, maka P dikali Q itu dianggap sama dengan 25% atau 0,25. Lanjut. Oke, biar lebih jelas, kita langsung masuk soal. Di soalnya, internet memengaruhi kita semua dengan berbagai cara. Jadi ada banyak alasan untuk memperkirakan proporsi orang dewasa yang menggunakannya. Asumsikan bahwa seorang manajer eBay ingin menentukan persentase saat ini dari orang dewasa Amerika Serikat yang sekarang menggunakan internet. Berapa banyak orang dewasa yang harus disurvei agar ia memiliki 95% keyakinan bahwa persentase sampel error dari populasi dengan tidak lebih dari 3 poin persentase. Jadi dari soal yang kita baca ini, kita tahu bahwa yang belum diketahui itu adalah N-nya. Jadi yang ditanya di A, pada tahun 2006, 73% dewasa menggunakan internet. Jadi P-nya diketahui, yaitu 73%. Sedangkan di soal yang B, tidak ada nilai proporsi yang diketahui, sehingga P-nya tidak diketahui. Mungkin itu analisa soalnya. Lanjut. Oke, jawabannya yang A tadi kan P-nya diketahui 73%, sehingga didapat Q-nya 27%, sedangkan alpanya tadi 5% karena kepercayaan yang dia harapkan tadi 95%. Sehingga kayak yang udah dijelasin Made tadi, udah jelas banget. Maka ketika alpanya 0,5, maka Z alpha per 2-nya didapat 1,96. Dan tadi juga sudah diketahui margin of error-nya adalah 3%. Jadi tinggal kita masukin ke rumus yang udah ada tadi, di mana yang ditanya N, langsung kita masukin aja Z alpha per 2-nya 1,96 dikuadratin, terus dikali dengan 73% P-nya, dikali 27% Q-nya, dibagi dengan margin of error kuadrat 0,3 kuadrat, sehingga didapat seperti di gambar. Jelasin, ketika P-nya nggak diketahui, maka P dikali Q itu dianggap 25% atau 0,25. Teman-teman bisa lihat langsung seperti di gambar. Dan kita tinggal masukin angka yang diketahui juga, di mana N sama dengan Z alpha per 2-nya 1,96 kuadrat dikali 25% dibagi 0,03 kuadrat. Sesuai dengan rumus yang tadi. Jadi didapat 1068, dan di sana juga ada keterangannya. Untuk menjadi 95% yakin bahwa persentase sampel kami berada dalam 3 poin persentase dari persentase sebenarnya untuk semua orang dewasa, kami harus memperoleh sampel acak secara sederhana sebanyak 1068 orang. Jadi mungkin itu. Dan di mana untuk menentukan perkiraan atau estimasi titik dan E dari interval keyakinan harus dicari dengan rumus berikut. Dan rumus ini juga tadi udah dijelasin sama Made juga. Tapi biar lebih jelas kita lanjut. Oke, rumus yang tadi udah dijelasin Made ya kan, jadi udah jelas. Kita lanjut ke ini. Lumayan berbeda dari yang sebelumnya, dari yang dijelasin Made sama yang aku jelasin sebelumnya, karena di sini kita mengestimasi rata-rata populasi. Jadi, dan ini juga ada dua nanti ketika alpha diketahui dan ketika alpha tidak diketahui. Dan ketika alpha diketahui, maka rata-rata sampel X adalah perkiraan poin terbaik dari rata-rata populasi, atau dilambangkan dengan U. Dan di sini bagian-bagian yang harus kita ketahui, yang baru itu adalah rata-rata populasi, terus ada standar deviasi, terus ada X bar, sedangkan N margin of error dan Z alpha per 2-nya ini udah jelas tadi udah kita bahas di sebelumnya. Jadi yang baru itu cuman rata-rata populasi, deviasi standar populasi, dan rata-rata sampel. Dan rumusnya juga ada di slide berikutnya. Tapi untuk mengestimasi rata-rata populasi ini ketika alpha diketahui, maka kita itu harus memegang asumsi gitu, seperti yang udah dijelasin Bapak tadi di awal, bahwa kita harus tahu sebenarnya apa yang diminta soal gitu kan. Jadi
supaya bisa dikerjakan menggunakan rumus ini, maka sampelnya harus simple random sampling, yaitu di mana semua sampel dengan ukuran yang sama memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Terus di soalnya juga harus sudah ada standar deviasi. Kalau nggak ada berarti nggak bisa dikerjain. Terus yang ketiga, harus memenuhi salah satu dari dua kondisi berikut, di mana populasi terdistribusi normal atau N-nya harus lebih dari 30. Terus kondisi yang kedua, formula interval keyakinan untuk memperkirakan rata-rata populasi, di mana alfanya harus diketahui. Jadi itu yang harus kita pegang. Oke, mungkin lanjut. Oke, jadi sesuai pernyataan yang sebelumnya, maka rumusnya juga berbeda ya. Kalau tadi yang dijelasin Made kan standard of error-nya itu tidak ada standar deviasi gitu, dan pengalinya tadi adalah P dengan Q. Sedangkan untuk rumus ini kita menggunakan rumus E sama dengan Z alfa per 2 dikali standar deviasi dibagi akar N. Atau bisa juga X bar plus minus. Dan ini sesuai dengan yang di sebelumnya juga tadi ketika dia ditambah atau dikurang dengan margin of error-nya. Oke, mungkin itu. Dan prosedur yang bisa kita lakukan untuk mengerjakannya seperti yang udah ada di gambar. Yang pertama, kita harus pastikan bahwa asumsi yang diperlukan dipenuhi, yaitu asumsi yang ABC di slide sebelumnya tadi. Terus kita harus melihat tabel Z-score dan temukan nilai kritis Z alpha per 2-nya yang sesuai dengan confidence level yang diinginkan. Ini juga sesuai yang udah dijelasin sebelumnya. Terus mengevaluasi margin of error, kemudian menemukan nilai confidence interval, dan yang kelima, bulatkan, yaitu apabila mengetahui nilai asli data, bulatkan satu angka desimal lebih banyak. Apabila hanya mengetahui summary statistik, maka bulatkan sebanyak maksimal rata-rata. Ini tuh. Lanjut. Oke, biar lebih jelas, kita langsung ke contoh soalnya. Jadi soalnya di sini, dalam beberapa dekade terakhir, berat rata-rata pria telah meningkat secara signifikan. Jadi kami perlu memperbarui perkiraan kami tentang hal itu, sehingga kapal, pesawat terbang, lift, dan perangkat lain tidak menjadi kelebihan muatan. Kami memperoleh statistik sampel ini dari sampel acak sederhana, di mana diketahui N-nya 40, X-bar-nya 172,55 lb, dan penelitian dari beberapa sumber lain menunjukkan bahwa populasi bobot pria memiliki standar deviasi 26. Jadi dari soal ini bisa kita lihat sudah memenuhi dengan asumsi yang diperlukan tadi kan, di mana N-nya lebih dari 30 dan standar deviasinya diketahui gitu. Oke, lanjut. Dan soalnya dan yang ditanya di sini, tentukan poin estimasi terbaik dari rata-rata populasi semua pria. Dan yang B, buatlah perkiraan confidence interval 95% dari rata-rata semua pria. Yang ditanya lanjut, langsung kita jawab. Dan rata-ratanya itu udah sesuai dengan penelitiannya tadi gitu. Poin terbaik itu adalah ketika dia itu berada pada rata-ratanya, di mana tadi di soal udah diketahui bahwa rata-rata X-bar-nya itu 172,55. Jadi itulah poin estimasi terbaiknya. Terus yang B, kita disuruh tadi perkiraan confidence interval untuk 95%. Jadi ketika interval 95%, maka ini salah, ini harusnya alpha ya. Alpanya itu 5%, sesuai yang udah kita pelajari sebelumnya tadi. Dan ketika confidence intervalnya 95%, kita juga udah tahu bahwa Z alpha per 2-nya adalah 1,96. Maka untuk mencari margin of error-nya, kita tinggal masukin ke rumus yang baru tadi, yang sedikit berbeda dengan rumus sebelumnya. Kita tinggal masukin Z alpha per 2 dikali standar deviasi dibagi akar N. Dan sesuai dengan yang ada di slide, kita temukan 8,057. Nah, ketika kita udah dapat standard of error-nya, maka kita akan membangun interval kepercayaannya, yaitu sesuai dengan yang udah kita tahu juga, tinggal di X-bar-nya dikurang
margin of error, dan X-bar-nya ditambah margin of error. Itu rumusnya juga tadi salah klik ya. Dan bisa teman-teman lihat X-bar-nya tadi sudah kita ketahui 172,55 dikurang margin of error-nya 8,057, dan yang sebelah kanan X-bar-nya 172,55 ditambah 8,057, sehingga kita dapat new-nya itu adalah di antara 164,49 dan 180,61. Oke, itu confidence intervalnya. Selanjutnya. Oke, dan ini kayak yang udah kita ketahui sebelumnya tadi juga, selain kita mencari margin of error, terkadang juga soal memutar rumus margin of error sebelumnya, di mana E-nya menjadi ke kanan dan N-nya yang ke kiri. Dan rumusnya menjadi N sama dengan Z alpha per 2 dikali standar deviasi dibagi margin of error, terus dikuadratin. Dan untuk komponennya juga teman-teman udah tahu semua, udah kita jelasin tadi. Dan mungkin itu dari saya. Lanjut ke Ratna. Baik, selanjutnya kita bakalan bahas mengenai rata-rata populasi apabila alfanya tidak diketahui. Nah, di sini ada distribusi T-student yang mana merupakan distribusi untuk semua sampel ukuran N dan digunakan untuk menemukan nilai kritis yang ditunjukkan oleh T alpha per 2. Nah, distribusi T-student ini nggak cuma digunain buat menguji suatu hipotesis, tetapi juga digunain buat mencari interval estimasi. Nah, rumusnya pun ada rumusnya, yaitu T sama dengan X bar dikurang mu per S per akar N. Yang mana mu itu yaitu rata-rata populasi, X bar rata-rata sampel, S-nya standar deviasi sampel, N-nya itu jumlah sampel. Nah, dalam distribusi T-student ini, kita juga bakalan mengenal yang namanya degree of freedom. Lanjut. Nah, degree of freedom itu apa? Degree of freedom itu yaitu jumlah nilai sampel yang dapat bervariasi setelah pembatasan tertentu diberlakukan pada semua nilai data. Buat nyari degree of freedom itu caranya N dikurangi 1, yaitu jumlah sampelnya dikurangi 1. Nah, ada juga cara buat nyari margin of error E dan confidence untuk estimasi alfanya tidak diketahui. Yang mana kalau mau nyari margin of error E-nya, bisa menggunakan rumus T alpha per 2 dikali S per akar N. Terus, kalau mau nyari confidence intervalnya, bisa menggunakan rumus mu lebih kecil dari X bar plus E, dan mu lebih besar dari X bar minus E. Di mana kita juga harus nyari dulu degree of freedom-nya, yaitu N kurang 1, baru kita nyari nilai E-nya berapa. Selanjutnya, nah, ada pun beberapa langkah yang bisa kita lakukan buat nyari confidence interval. Yang pertama, pastikan bahwa asumsi yang diperlukan itu terpenuhi, yang mana di sini itu sampelnya acak sederhana dan N-nya itu lebih besar dari 30. Terus alfanya juga nggak diketahui. Terus yang kedua, kita bisa melihat table T-score dan menemukan nilai kritis T alpha per 2-nya yang sesuai dengan confidence level yang diinginkan dan gunakan degree of freedom yang sesuai. Terus langkah ketiga, kita bisa mengevaluasi margin kesalahannya dengan rumus yang tadi. Rumusnya T alpha per 2 dikali S per akar N. Nah, yang keempat, kita bisa menemukan nilai confidence intervalnya, X bar dikurang E dan X bar ditambah E. Lalu yang kelima, kita bulatkan hasilnya. Kalau mengetahui nilai asli data, bulatkan satu angka desimal lebih banyak. Kalau mengetahui summary statistiknya, bulatkan sebanyak desimal meannya. Selanjutnya, nah selanjutnya ada contoh soal. Jadi contoh soalnya itu ada klaim umum. Klaim umum adalah bawang putih menurunkan kadar kolesterol. Dalam tes efektivitas bawang putih, 40 subjek diobati dengan dosis bawang putih mentah. Nah, jadi di sini jumlah sampelnya 49 subjek. Dan kadar kolesterol mereka diukur sebelum dan sesudah perawatan. Nah, perubahan kadar kolesterol LDL-nya
itu memiliki rata-rata X-bar sama dengan 0,4 dan standar deviasinya 21. Terus dengan data yang diketahui tersebut, kita disuruh mengestimasi confidence interval 95% dari perubahan bersih rata-rata kolesterol LDL setelah pengobatan bawang putih. Nah, apa yang disarankan oleh confidence interval tentang efektivitas bawang putih dalam mengurangi kolesterol LDL? Selanjutnya kita jawab. Nah, dari data yang kita ketahui tadi kan N-nya ada 49. Terus diketahui juga X-bar-nya 0,4. Diketahui juga standar deviasinya 21. Pertama, kita hitung dulu degree of freedom-nya. Berarti N kurang 1. 49 kurang 1, 48. Habis itu yang kedua tadi, dia diketahui confidence intervalnya 95%. Nah, kalau confidence interval 95% itu kan berarti alfanya 0,05, yang mana didapat dari 100 kurang 95, jadinya 0,05 alfanya. Jadi T alfa per 2 itu 0,025. Nah, di sini kita bisa lihat di tabel A3 buat nyari berapa sih luasnya. Nah, bisa dilihat karena di sini degree of freedom-nya tadi kan 48, tapi di dalam tabel ini kan nggak ada. Jadi kita cari yang paling mendekati. Yang paling mendekati itu kan 50. Nah, berarti kita pakai degree of freedom 50 sama tadi alfanya 0,05. Didapat luasnya itu 2009. Next. 2,009. Nah, terus udah didapat T alfa per 2-nya 2,009. Nah, baru deh kita bisa nyari margin of error-nya. Pakai rumus yang tadi, T alfa per 2 dikali S per akar N. Ini seharusnya S ya, bukan sigma. Maaf, salah ketik. S per akar N. Nah, didapat hasilnya 6,027. Nah, dari margin of error 6,027 itu, kita bisa cari confidence intervalnya, yang mana rumusnya tadi mu lebih kecil dari X bar ditambah E, terus mu lebih besar dari X bar dikurang E. Nah, X barnya itu kan tadi di soal diketahui 0,4. Nah, jadi batas atasnya itu didapat 0,4 ditambah E, E-nya 6,027, didapatlah batas atasnya itu 6,4. Nah, terus buat nyari batas bawahnya tadi, X bar dikurang E, didapat 0,4 dikurang 6,027, didapat hasilnya minus 5,6. Jadi, intervalnya itu di antara minus 5,6 sampai 6,4. Nah, dari situ, berarti kan kita lihat ada rata-rata perubahan kolesterol LDL-nya itu sama dengan 0. Antara minus 5,6 sampai 6,4 itu kan ada 0. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa pengobatan bawang putih tidak mempengaruhi kadar kolesterol LDL. Nah, oleh sebab itu, dari penilaian confidence interval tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pengobatan bawang putih tidak efektif dalam menurunkan kolesterol LDL. Seperti itu. Selanjutnya, ada pun karakteristik T distribution. Yang pertama, distribusi T student ini berbeda untuk ukuran sampel yang berbeda. Kedua, distribusi T student ini memiliki bentuk lonceng simetris. Lalu yang ketiga, distribusi T student ini memiliki rata-rata T sama dengan 0. Kemudian, deviasi standar dari distribusi T student ini bervariasi dengan ukuran sampel dan lebih besar dari 1. Terus, ketika ukuran sampel N semakin besar, distribusi student T semakin mendekati distribusi normal. Selanjutnya, nah karakteristik T distribusi yang tadi bisa kita lihat di kurva ini, kurva perbandingan T distribusi. Yang pertama tadi kan distribusi T student itu berbeda untuk ukuran sampel yang berbeda. Nah, dapat kita lihat nih kurva student T distribusi dengan ukuran sampel 12 berbeda sama ukuran sampel 3. Terus distribusi T student ini bentuknya lonceng simetris. Terus kemudian
Ketika ukuran sampel N-nya lebih besar, semakin besar, distribusi T semakin mendekati distribusi normal. Bisa kita lihat kan, student T distribusi dengan ukuran sampel 12, dia lebih mendekati standar normal distribusinya daripada student T distribusi yang memiliki ukuran sampel 3. Nah, kemudian ada juga rumus untuk menemukan perkiraan titik dan E dari interval keyakinan. Yang mana kalau untuk perkiraan titik rata-ratanya itu batas kepercayaan atas ditambah batas kepercayaan bawah dibagi 2. Kalau buat margin of error, batas kepercayaan atas dikurang batas kepercayaan bawah dibagi 2. Nah, selanjutnya kita bakalan membahas mengenai mengestimasi varians populasi. Di sini masuklah kita ke chi-square distribusi. Nah, dalam populasi yang terdistribusi normal dengan varian sigma kuadrat, diasumsikan bahwa kita secara acak memilih sampel independen ukuran N, dan untuk setiap sampel menghitung varian sampel S kuadrat, yang merupakan kuadrat dari standar deviasi sampel S, terus statistik sampel X chi kuadrat diucapkan, ini cara bacanya chi-square, memiliki distribusi sampel yang disebut distribusi chi-square. Nah, rumus untuk mencari chi-square ini, N kurang 1 dikali standar deviasi kuadrat, N kurang 1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat. Nah, di mana N-nya itu ukuran sampel, S-nya itu varian sampel, sigma-nya itu varian populasi. Nah, di sini juga kita menggunakan degree of freedom tadi, yang mana rumusnya N kurang 1. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya itu sampel acak sederhana dari 10 level tegangan diperoleh. Nah, pembuatan interval kepercayaan untuk deviasi standar populasi membutuhkan nilai kritis kiri dan kanan sesuai dengan tingkat kepercayaan 95% dan ukuran sampel N sama dengan 10. Temukan nilai kritis chi-square-nya, memisahkan area 0,025 di ekor kiri, dan mencari nilai kritis chi-square-nya memisahkan area seluas 0,025 di ekor kanan. Nah, selanjutnya. Nah, dari soal yang tadi, kita mendapatkan data kalau jumlah sampelnya itu ada 10. Di situ kita bisa cari dulu degree of freedom-nya, berarti N kurang 1, 9. Nah, setelah itu, setelah kita dapat degree of freedom-nya, baru kita bisa mencari chi-square-nya. Chi-square-nya ini bisa dilihat menggunakan tabel A4. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada prosedur confidence interval. Caranya juga sama seperti sebelum-sebelumnya. Pertama-tama itu pastikan bahwa asumsi yang diperlukan terpenuhi. Yang mana kalau buat persyaratan chi-square ini, sampelnya adalah sampel acak sederhana, dan populasi harus memiliki nilai yang terdistribusi normal. Terus kemudian, dengan menggunakan N kurang 1 degree of freedom-nya, lalu kita melihat tabel A4 untuk menemukan nilai kritis chi-square sebelah ekor kanan dan chi-square sebelah ekor kiri, yang sesuai dengan tingkat degree of freedom-nya tadi. Terus tentukan batas confidence interval atas dan bawah menggunakan format confidence interval sebagai berikut. Yang mana sigma kuadrat itu lebih kecil dari N kurang 1 kali S kuadrat per chi-square bagian ekor kiri. Terus lebih besar N kurang 1 X kuadrat per chi-square bagian ekor kanan. Selanjutnya, akarkan kedua sisi tersebut untuk mendapatkan standar deviasi. Lalu yang kelima, bulatkan. Nah, selanjutnya. Nah, ini tadi asumsi persyaratan yang diperlukan. Sampelnya harus sampel acak sederhana, terus populasinya harus memiliki nilai yang terdistribusi normal. Adapun rumus buat mencari interval keyakinan untuk varians populasi sigma kuadrat, seperti yang tadi udah kita sebutin. Terus ada juga rumus interval keyakinan untuk simpangan baku populasi sigma, tinggal diakarkan. Ini sedikit contoh soal buat nyarinya, tinggal masukin rumusnya aja. Selanjutnya.
Nah, ke contoh soal. Di sini ada contoh soal pengoperasian yang tepat dari peralatan rumah tangga yang umum membutuhkan level voltase yang tidak jauh beda. Di bawah ini tercantum 10 level tegangan dalam volt yang direkam di rumah penulis pada 10 hari yang berbeda. 10 nilai ini memiliki standar deviasi S yaitu 0,15 volt. Terus gunakan data sampel berikut ini untuk mengestimasi confidence interval 95% dari standar deviasi dari semua level tegangan. Nah, selanjutnya. Nah, jadi tadi di soal udah diketahui jumlah sampelnya itu ada 10. Kita cari dulu degree of freedom-nya. Berarti degree of freedom-nya kan N kurang 1. 10 kurang 1, 9. Udah didapat nih, 9. Terus tadi confidence intervalnya kan 95% kan ya. Nah, 95% itu kan berarti alfanya 0,05. Terus alfa per 2-nya berarti kan 0,025. Nah, setelah kita udah dapat alfa per 2-nya 0,025, itu nanti kita pakai buat nyari critical value sebelah kanan sama kirinya. Berarti kan kalau chi-square ini dia menilai luas kurva itu ke arah sebelah kanannya. Berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan lebih ke arah dimulai dari kiri sampai di mana titik itu, gimana bilangnya? Pokoknya chi-square ini dia menilainya luas kurva ke arah sebelah kanannya. Nah, udah dapet tadi alfa per 2-nya 0,025. Ini 0,025 bisa kita cari buat yang chi-square sebelah kanan didapat 19,023. Kalau yang sebelah kirinya kan tadi 0,025 karena kita ngitungnya ke sebelah kanan berarti kan dikurangin kan 100 kurang 0,025. Berarti luasnya 0,975. Nah, didapat dengan degree of freedom 9 itu didapat 2,7. Selanjutnya, nah setelah udah didapat kayak gitu, udah dapet tuh chi-square sebelah kiri dan chi-square sebelah kanan, baru kita bisa masukkan ke rumus buat nyari confidence intervalnya. Yang mana tadi udah diketahui di soal kalau N-nya itu 10 dan S-nya itu 0,15. Jadi tinggal dimasukin. Ketemu deh hasilnya seperti ini. Nah, setelah menemukan akar kuadrat dari setiap bagian, kemudian tinggal membulatkan ke 2 tempat desimal. Nah, berdasarkan hasil ini, dengan keyakinan 95% tadi, bahwa batas 0,10 volt dan 0,27 volt mengandung nilai sebenarnya sigma. Seperti itu. Selanjutnya, habis. Jadi, sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Maaf, Pak, belum di-unmute. Iya, saya rasa cukup jelas. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, apalagi tentang estimasi ya. Estimasi itu kan yang penting tahu apanya, permasalahannya ini, berarti gunakan rumus ini, seperti itu. Silakan dari kelompok lain. Baik, teman-teman, tidak ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup presentasi kami sampai di sini. Izin bertanya. Iya, silakan Vera. Ya, saya Vera dari kelompok 5 mau bertanya. Jadi saya belum paham, kurang paham secara singkatnya tuh bedanya Z-score, distribusi T sama chi-square itu apa ya, sama saat kapan tuh kita pakai ketiga itu. Terima kasih.
Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi bedanya Z-score, kapan kita pakai Z-score sama kapan kita pakai itu distribusi T sama chi-square. Kalau chi-square tadi kan udah dijelasin sama Ratna ya, dia itu untuk mencari itu apa? Sebelah kanan dari kurva. Jadi selama ini kan kita pakai Z-score itu kan untuk mencari nilai yang di sebelah kiri ya. Jadi untuk chi-square itu di sebelah kanan. Terus untuk bedanya distribusi T sama Z-score yang tadi yang saya jelasin sama yang dijelasin sama Ratna, itu tadi bedanya di N-nya. Jadi kalau pakai Z-score itu agar lebih tepat itu misal kalau N-nya itu banyak, misal lebih dari 30, itu lebih baik pakai Z-score karena biar lebih tepat. Kalau yang distribusi T itu untuk sampel kurang dari 30, seperti itu. Tambahan juga mungkin kalau Z-score itu digunain kalau alfanya diketahui. Kalau alfanya nggak diketahui, biasanya dia pakai distribusi T. Terus di distribusi T itu ada buat nyari degree of freedom-nya dulu yang N+1 tadi. Ya, seperti itu. Kepada Saudara Vera, apakah dapat diterima? Oke, baik. Makasih. Sama-sama. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kayaknya nggak ada ya. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma satu yang nanya nih. Waduh. Intinya bisa diterima semua ya, berarti. Baik, itu presentasi dari kelompok 1 ya. Dari rumus-rumus yang ada, insya Allah tidak ada permasalahan ya dari teman-teman semua. Seperti tadi, kenapa kalau P dengan Q-nya tidak diketahui, kenapa jadinya 0,25? Itu ada pertanyaan nggak kira-kira? Kenapa bisa jadi 0,25, Dik? Siapa tadi? Efraim ya? Efraim. Ya Pak, saya juga belum tahu sebenarnya. Sebenarnya tetap dihitung juga itu P dengan Q-nya. Karena tidak ada diketahui di soal, P dengan Q-nya dianggap sama. Jadi karena kita tahu P dengan Q itu adalah peluang, peluang itu kan totalnya 1 ya. Karena tidak diketahui dianggap sama, P-nya 0,5, Q-nya juga 0,5. Kalau kita kembalikan ke rumus dasar, ya 0,5 kali 0,5 karena P kali Q tadi ya. Jadi makanya langsung aja dibuat 0,25 gitu. Oke. Seperti itu. Terus kalau misalkan tingkat kepercayaan itu bisa tahu ya. Kita jangan selalu berpikir bahwa tingkat kepercayaan itu harus 10%, 5%, ataupun 1% ya. Apa maksudnya alfanya ya? Tingkat kepercayaan itu dalam soal nanti bisa 99%. Pada umumnya ya yang kita jumpai 95% atau 90%. Dan pada saat tingkat kepercayaannya beda, itu nilai Z atau T-nya itu nanti juga beda. Gitu. Jadi saya harap jangan dihafal seperti tadi ya. Langsung tahu T alfa per 2 itu sama dengan 1,96.
Itu kan kalau 95% ya. Kemarin insya Allah sudah bisa memahami ya kalau misalkan mengukur apa kemarin? Luasan daerah peluang. Kan sebenarnya dasar dari itu ya. Teman-teman kemarin itu sudah dapat apabila kepercayaannya 95%, berarti alfanya sama dengan 5%, lalu dia menggunakan tutel, 2 bagian, maka luasan daerahnya itu bisa dihitung dengan itu ya. Makanya dapatnya 1,96 tadi. Tapi apabila tingkat kepercayaan berbeda, misalnya 90%, artinya alfanya 10%, berarti kanannya 5%, kirinya 5%. Maka Z alfanya juga pasti beda gitu. Ya. Tapi saya oke-oke saja sih langsung tahu 1,96, tapi jangan pernah berpikir teman-teman bahwa nilai Z alfa per 2 itu pasti 1,96. Belum tentu gitu ya. Baik, beri A+ dulu lah ya untuk kelompok 1. Baik, waktunya masih cukup ya. Kita lanjut untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 tentang apa nih? Saya lihat dulu. Oke, 2 dengan 3 sebenarnya terkait tidak apa-apa, tapi kelompok 2 ini lebih ke basicnya, perkenalan. Apa itu hipotesis ya? Hipotesis dan tentang klaim hipotesis dalam suatu proporsi seperti itu. Ya. Jadi di sini mungkin akan menggambarkan bagaimana hipotesis itu diterima, bagaimana hipotesis ditolak, atau error-error yang terjadi biasanya seperti apa. Seperti itu ya. Oke, kita perkenalan dulu dengan hipotesis. Monggo kelompok 2 ya. Silakan. Ini kenapa saya bagi menjadi 2 ya hipotesis, karena sudah di semester 5 ya. Di semester 5 itu ada penelitian, terus hal-hal tentang hipotesis ini itu senantiasa digunakan dalam suatu penelitian ya. KTTA, skripsi ya. Nanti hasil hipotesis ini bagaimana bisa ditolak, bagaimana bisa diterima gitu. Itu sangat bermanfaat. Jadi makanya tentang hipotesis ini saya bedakan menjadi 2. Yang pertama, kalian gejlok tentang pengenalan hipotesisnya. Kedua, penggunaan hipotesisnya ini dalam suatu penelitian seperti apa. Gitu ya. Oke, silakan kelompok 2. Halo. Kelompok 2 itu kelompoknya Anissa Nurhamidah. Monggo. Halo, sebelumnya mungkin minta maaf dulu, soalnya agak keburu-buru buatnya, jadi mungkin kurang perfect. Jadi materi yang akan dibahas
pertemuan ini adalah uji hipotesis awal. Tujuannya yang pertama mampu menentukan hipotesis uji H0 dan H1, terus tes statistik yang digunakan, lalu memahami konsep p-value, lalu yang ketiga memahami uji satu arah dan dua arah. Yang keempat melakukan uji proporsi. Mungkin bisa dijelaskan oleh Anissa yang ini. Oke, pertama kita kenal dulu apa itu hipotesis. Hipotesis itu adalah suatu pernyataan tentang sebuah parameter populasi yang harus diverifikasi. Jadi misalkan ada sebuah klaim atau pernyataan, maka kita perlu untuk mengetahui apakah itu benar atau enggak dengan cara melakukan hipotesis. Nah, yang pertama, kita harus tahu juga apa itu hipotesis nol. Jadi hipotesis nol itu adalah pernyataan bahwa nilai parameter itu sama dengan nilai klaim. Jadi kalau misalkan nih ada H0 sama dengan P-nya sama dengan 0,5, maka istilah nol itu menunjukkan bahwa tidak adanya perubahan, bahwa tidak ada dampak atau tidak ada perbedaan antara yang diklaim sama hasil antara klaim sama hasilnya. Kemudian H0 itu bisa dianggap sebagai benar, tapi dia harus diuji dulu. Nah, ujinya itu nanti dipakai untuk mencapai kesimpulan. Apakah nanti ujinya itu, apakah kesimpulannya itu ditolak atau gagal menolak pernyataan atau fail to reject. Kemudian ada H1 atau hipotesis alternatif, yaitu sebuah pernyataan bahwa parameter populasi berbeda dengan hipotesis nol. Jadi kalau parameter populasinya berbeda dengan hipotesis nol, nanti disebutnya H1. Contohnya misalkan ada H1 sama dengan P, dia lebih besar dari 0,5, atau H1 sama dengan P kurang dari 0,5, atau H1 sama dengan P tidak sama dengan 0,5. Nah, jadi kita bisa lihat kalau H0 itu tandanya sama dengan, hanya memuat sama dengan, tapi kalau H1 itu memuat lebih dari, kurang dari, atau tidak sama dengan. Nah, nanti kalau misalkan ada tandanya kurang dari sama dengan, karena dia memuat sama dengan, berarti dia dimasukkannya ke hipotesis nol. Kemudian ada tingkat signifikansi yang dilambangkan dengan alfa, yaitu adalah probabilitas bahwa statistik ujinya itu akan jatuh di wilayah kritis, yaitu ketika hipotesis nol sebenarnya itu benar. Nah, pilihan umum yang ada untuk alfa itu seperti di bab sebelumnya, umumnya itu ada di 0,05, 0,01, dan 0,1. Nah, terus selanjutnya ini rumusnya, ini rumus-rumus yang dipakai ya. Jadi rumusnya itu ini masih sama yang kayak ini rumus kalau mau uji statistiknya, kalau uji statistik untuk proportion, rumusnya pakai yang sebelah kanannya. Kemudian uji statistik untuk mean itu di sebelah kanannya juga. Dan juga rumus untuk uji statistik untuk standar deviasinya itu di sebelah kanan. Selanjutnya, nah, uji hipotesis ini bisa dilakukan dua pendekatan.
ada p-value dan nilai kritis. Sebenarnya ada lagi sih metode satu lagi namanya confidence interval method. Oh ya, nilai kritis atau critical value method itu biasanya ini metode yang paling sering dipakai dan biasanya disebut juga sebagai traditional method. Kalau misalkan p-value method itu kalau kita mau pakai metode ini, kalau misalkan mau dapat angka yang lebih tepat itu biasanya harus pakai teknologi karena kalau p-value method ini lebih spesifik biasanya. Nah, kemudian kalau menggunakan p-value method itu juga harus menentukan apakah two-tailed atau ada 2 ekor, di left-tailed atau right-tailed. Kemudian kalau p-value itu biasanya probabilitasnya untuk mendapatkan nilai statistik uji yang setidaknya sama ekstrimnya dengan yang mewakili data sampel dengan asumsi bahwa hipotesis nolnya itu benar. Selanjutnya, nah ini yang tadi ya, yang two-tail test, left-tail test, sama right-tail test. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Elvia. Sebelumnya, Reza mohon izin share screen sendiri, boleh? Minta tolong di stop share screen. Ya, terima kasih. Ya, jadi tes. Ini ada yang two tails. Jadi kalau yang two tails itu dia reject H0-nya tuh ada di sebelah kanan dan sebelah kiri dari kurva. Nah, sebelah kanannya itu adalah reject H0-nya, sebelah kirinya juga reject H0-nya, sementara di tengah-tengah kurva ini dia itu gagal untuk menolak H0-nya. Nah, sebagaimana kita tahu, alfanya itu dibagi secara seimbang, secara sama buat sebelah kanan maupun kiri dari ekor. Nah, kalau H0-nya kan tadi udah disebutkan ya, tuh
tandanya sama dengan, kalau H1-nya tuh tidak sama dengan. Terus untuk left tail-nya, left kan kiri ya, berarti ekornya ini ada di sebelah kiri dari kurva. Alias yang menolak H0-nya tuh ada di sebelah kiri kurva. Nah, maka yang mulai dari sebelah kiri ke sebelah kanannya itu dia gagal untuk menolak H0-nya. Nah, di sini karena left tail sebelah kiri, kita pakai pokoknya kurang dari gitu loh. Nah, terus alfanya tuh cuman ada di sebelah kiri ekor. Terus yang sekarang ada right tail. Right tail itu kan berarti right itu kanan ya, berarti ekornya ada di sebelah kanan. Berarti penolakan hipotesisnya itu ada di sebelah kanan ekornya. Nah, tandanya itu lebih besar dari. Terus berarti yang gagal untuk menolak H0-nya tuh di sebelah kanan dari kurva. Di sebelah kiri dari kurva. Ya, sudah. Silakan dilanjut, Mbak Elvia. XX, tolong di-share screen. Ya, jadi decision kriteria. Jadi kalau menggunakan p-value method, itu menggunakan signifikan level alpha tadi. Jika p-value-nya itu kurang dari alfanya, itu berarti dia reject H0 atau reject hipotesis awal. Tapi jika p-value-nya lebih dari alpha, dia fail to reject H0. Okay, next. Ya, ini saya jelasin. Ini contoh soalnya. Sebuah penelitian mengatakan bahwa 57 dari 104 wanita hamil dengan benar menebak jenis kelamin bayi mereka. Gunakan data sampel ini untuk menguji klaim bahwa tingkat keberhasilan dugaan seperti itu tidak berada dari tingkat keberhasilan tebakan bersifat acak. Gunakan tingkat signifikasi 0,05. Jadi yang tahap pertama yang harus kita lakukan itu kita cari proper, maksudnya H0-nya. H0-nya itu 0,5. Dapatnya dari sini. Nah, H1-nya berarti tidak sama dengan 0,5. Itu hipotesis alternatifnya. Terus yang keempat kita tentukan alfanya atau level signifikannya. Level signifikannya tadi udah dijelaskan di soal 0,05. Berarti itu sama dengan 5%. Ini salah. Lalu kita tentukan P dari sampel ini. P dari sampel kan didapat dari 57 dibagi 104.
kita hitung Z-nya. Ini rumusnya, 57/104 dikurangi 0,5. Ini karena P-nya, karena apa? Peluang kan 1, berarti kalau P-nya 0,5 berarti Q-nya juga 0,5. N-nya itu banyaknya wanita hamil 104. Lalu dapatlah Z-nya 0,98. Nah, di sini dibilang two-tailed test. Kenapa two-tailed test? Karena H1-nya ini lambangnya tidak sama dengan. Kalau lambangnya gini berarti left-tailed. Begini right-tailed. Nah, dari tabel Z-score 0,9 itu memiliki nilai 0,8365. Maka area sebelah kanannya adalah 1 minus 0,8365. Dapatlah segini. Nah, karena two-tailed, dia itu perlu dikalikan 2. 0,1635 ini dikali 2. Maka dapatlah probabilitasnya segini. P-value-nya. Nah, ini atau 5%. Nah, P-value-nya ini 0,327 atau kalau dalam persen 32,7%. Itu lebih tinggi daripada alfanya, yaitu 5%. Jadi ini gagal untuk ditolak. Gagal untuk ditolak berarti artinya diterima gitu. Ya, udah segitu aja. Terima. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya. Untuk rumus yang ada di slide 4 itu, apakah cara menggunakannya itu sama kayak yang tadi dijelaskan kelompok yang pertama? Apa gimana cara membedakan kita pakai rumus ini atau ini tuh gitu? Terima kasih. Oh. Yang untuk MEAN ini teman ketiga bahas. Kalau kita lihat dari soal, biasanya ada ini. Biasanya saya pernah lihat soal yang lain kayak gini contohnya. Ada kelihatan nggak PDF? Belum. Sudah. Ya, biasanya di soal yang lain ada kata-kata ini.
Apakah bukti ini dapat dikatakan bahwa proporsi pemilik apartemen telah pindah lebih dari 20%? Di sini ada kata-kata proporsi gitu. Biasanya di soal lain gitu. Cuman ini kan pas soal yang di sini kan kebetulan materinya tentang proporsi, makanya pakai rumus yang proporsi itu. Berarti kalau di soal udah pasti diketahui ya? Biasanya gitu. Ya udah, makasih. Ya, sama-sama. Benar ya, mirip dengan yang tadi ya. Jadi apa yang diketahui di soal ya, dan dipertanyakan di soal misalkan tentang proporsi, berarti ini pasti tentang proporsi. Rumusnya ya tentang proporsi. Yang diketahui di soal pasti item-item untuk menghitung proporsi seperti itu. Benar ya? Baik, sebelum bertanya selanjutnya ya, saya ingin menambahkan sedikit tentang materi ini ya, materi tentang hipotesis. Jadi hipotesis yang selalu diuji itu pasti H0 ya. Tadi kan ada H0, ada HA atau H1 ya. Nah, sebenarnya kita bisa lihat di soal saja. Kalau misalnya kata-katanya ada kata-kata lebih besar atau lebih kecil, ya seperti yang diceritakan oleh kelompok 2 tadi, lebih besar atau lebih kecil itu pasti pakai satu tail, ya one tail. Tapi kalau berbeda atau tidak sama dengan ya kata-kata yang terkandung di soalnya itu pasti pakai two tail gitu. Seperti itu. Nah, yang diuji itu pasti H0-nya. Dan sebenarnya saya sangat berharap tidak ada kata-kata diterima ya. Tetapi H0 itu diuji dengan matematis, dengan rumus-rumus yang ada. Dan ujungnya itu diterima atau gagal, diterima. H0 ditolak atau gagal ditolak. Ya, ditolak atau gagal ditolak. Itu berbeda ya. Jadi jangan ditolak atau diterima, tetapi ditolak dan gagal ditolak. Karena gini, itu hal yang berbeda ya antara diterima dengan gagal ditolak. Dalam perhitungan ini, sebenarnya apa yang ditanya di soal itu bukan satu-satunya pilihan. Jadi misalnya ini, kita ambil soal ini saja ya, sebuah penelitian, tingkat keberhasilan dugaan seperti itu tidak berbeda dari tingkat keberhasilan. Nah, itu masalah tingkat keberhasilan. Berhasil atau tidak, gitu ya. Misalnya, statement H0-nya itu berhasil gitu. Maka kalau statementnya berhasil pada saat H0-nya ditolak, berarti tidak berhasil. Tapi pada saat H0-nya diterima, berarti berhasil. Seperti itu. Tapi tidak ada kata-kata diterima gitu ya. Karena kalau, maksudnya gini, kalau berhasil dengan tidak berhasil itu kan hanya dua pilihan ya. Sementara dalam kenyataannya, itu bukan hanya dua pilihan, berhasil dan tidak berhasil. Bisa saja ada suatu konsekuensi, ada suatu kejadian gitu ya. Dia dibilang berhasil, ya tidak berhasil, dibilang tidak berhasil, ada berhasilnya juga. Dia berada di tengah-tengah. Seperti itu. Jadi konsekuensinya itu hanya ada H0-nya itu diterima. Kalau diterima ya ambil simpulannya H0 itu, tetapi kalau misalkan tidak, apabila ditolak, berarti ditolak H0-nya itu, tapi kalau gagal ditolak, maka kesimpulannya itu ya yang bukan H0 gitu. Ya, simpulan dasarnya
intinya jangan ini deh, ada kata-kata diterima gitu, tetapi ditolak dan gagal ditolak gitu ya. Oke, lanjut ya. Pokoknya yang diuji adalah H0, H0, H0 gitu. Terus tadi kelompok 2 belum ada menjelaskan tentang ini ya. Error dalam pengambilan kesimpulan. Ada kegagalan tipe alfa, tipe beta itu belum ada ya? Belum. Hal seperti apa itu? Kegagalan tipe alfa, tipe beta? Kalau boleh tahu. Itu terkadang ada keluar itu di multiple choice ya kan, dibalik-balik aja itu. Iya Pak, kalau tipe error itu kan ada 2 ya Pak. Tipe 1 error sama tipe 2 error. Kalau tipe 1 error itu suatu jenis kesalahan yang terjadi kalau misalkan keputusannya menolak H0. Nah, kalau tipe 2 error itu kebalikan dari tipe 1 error. Jadi kalau tipe 2 error itu nanti yaitu adalah suatu jenis kesalahan yang terjadi kalau menerima H0. Gitu. Nah, di tipe 1 tadi kalau misalkan menolak H0, kalau di tipe 1 itu menolak keputusannya itu menolak H0 padahal seharusnya H0 benar. Dan probabilitas dari tipe 1 error itu dilambangkan dengan alfa. Sedangkan tipe 2 error itu, dia kan tadi jenis kesalahan yang terjadi apabila menerima H0, padahal H0 sebenarnya salah. Nah, biasanya dilambangkan dengan beta. Oke, bisa paham itu ya. Intinya yang satu adalah membenarkan yang salah, yang satu lagi menyalahkan yang benar gitu ya. Oke, harus tahu itu yang alfa itu apakah yang membenarkan yang salah, yang beta menyalahkan yang benar. Oke, silakan dilanjut. Ada pertanyaan. Ini sebenarnya sangat terkait ini kalau misalkan tugas-tugas tentang KTTA, dasarnya nanti kalian akan membuat hipotesis. Hipotesis itu pernyataan yang kira-kira nanti kejadiannya seperti ini, baru kalian uji dengan penelitian kalian. Apakah hipotesis kalian itu ditolak atau gagal ditolak. Gitu. Kayaknya kalau mulai 2 tahun kemarin itu teman-teman dari awal semester 5 itu sudah dibagi dosen pembimbing ya. Iya, Pak. Betul kan? Berarti udah jalan dong KTTA-nya nih ya. Baru dikabarin November apa ya, Pak? November ini. Oh, November. Iya. Oke, berarti sudah ada dong. Ini sebenarnya hipotesis dari teman